Halo, perkenalkan nama saya Aji Setiaji. Saya dari mahasiswa Untia, Universitas Sayembara Asia. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Yang mana dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Afrizal Amrustian, MKOM. Oke. Pertama kita akan mengetahui apa sih sistem operasi jaringan atau network operation system atau disingkat dengan NOS. Nah, sistem operasi jaringan adalah perangkat yang mengelola sumber daya jaringan dan menyediakan layanan kepada komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Jadi, sistem operasi inilah artinya sebuah sistem yang akan mengoperasikan jaringan-jaringan yang terhubung ke komputer dalam jaringan tersebut. Sistem jaringan ini biasanya menyediakan beberapa layanan ya, seperti layanan sharing berkas gitu ya, kemudian atau sharing file, kemudian layanan berbagi alat pencetak atau printer, biasanya ini via ini ya, lokal ya. Kemudian ada juga DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kedua, karakteristik operasi jaringan. Yang namanya operasi pasti harus ada karakter pusat kendali ya. Artinya dialah yang merupakan kendali atas seluruh sumber daya jaringan yang disalurkan ke komputer-komputer. Kemudian harus adanya jaminan keamanan ya, atau hak akses keamanan ke jaringan tersebut. Kemudian bisa untuk di remote ya, artinya bisa dikendalikan jarak jauh ya oleh user. Biasanya kalau dia Windows itu RDP, via RDP, kalau dia Linux itu via SSH ya, kalau saya biasanya. Kemudian user terkoneksi ke jaringan. Nah, artinya setiap user yang login itu dapat terkoneksi ke jaringan tersebut. Lalu server juga harus adanya backup data. Nah, backup data ini sangat penting karena harus adanya jaminan keamanan data tadi. Jika datanya hilang, maka server harus ada backupan ya, backupan data yang ada sebelumnya. Karena data itu sangat penting. Namanya sistem informasi atau sebuah sistem itu harus menjamin keamanan data ya, pengolahan datanya. Oke, yang pertama kita masuk ke kelebihan Microsoft Windows Server. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya Microsoft Windows Server ini itu jarang dipakai sih kalau saya ya pribadi, karena ini menurut saya agak rentan. Nah, kemudian namun ada kelebihannya sih sebenarnya. Kelebihan yang pertama user friendly, artinya kita menggunakan server ini ya seperti kita menggunakan Windows pada umumnya ya. Namanya buatan Microsoft ya, Microsoft Windows, artinya ya tampilannya seperti kita menggunakan komputer seperti ini. Udah fiturnya lengkap, adanya DNS, DHCP, Active Directory ya. Adanya kompatibilitas mendukung berbagai aplikasi bisnis dan perangkat lunak pihak ketiga. Ya seperti Windows pada biasanya, dia bisa menjalankan semua aplikasi yang ada atau yang biasanya kita pakai ya di Windows atau laptop pribadi kita. Oke, kekurangannya yang pertama lisensi Windows Server itu mahal. Ya, jadi yang namanya buatan Microsoft itu pasti berbayar setiap penggunaannya. Contohnya aja Windows Server ini lisensinya sangat mahal, terutama untuk bisnis kecil dan menengah. Nah, itulah tadi kekurangannya tadi. Jarang ya kalau Windows Server.
Kemudian sumber daya, menggunakan hardware yang cukup kuat dengan menjalankan dengan efisien. Nah, karena fitur yang ditawarkan cukup banyak, kemudian tampilan grafisnya juga sangat banyak memakan memori ya. Keempat, keamanan. Nah, ini keamanan. Target utama serangan malware dan perlu pengelolaan keamanan yang ketat. Nah, jadi ketika kita install aplikasi di Windows Server ini kita harus hati-hati karena tadi banyak aplikasi yang di dalamnya ada malware yang tidak kita ketahui. Oke, kita lanjut ke Linux. Nah, ini Linux ini banyak. Linux ini open source ya, atau dia ini gratis ya, bisa digunakan oleh siapapun tanpa perlu kita membayar. Jadi kebanyakan distribusi Linux dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi ya. Itu tadi kelebihannya. Kemudian komunitas dan dukungan komunitas yang luas dan dokumentasi yang kaya ya. Banyak sekarang fitur-fitur yang ditawarkan oleh Linux, terutama dia juga bisa mengikuti era sekarang dengan dukungan komunitas dan dokumentasi yang kuat. Kemudian stabilitas dan keamanan. Sangat stabil dan aman dengan banyak pilihan distribusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Itu tadi. Oke, lanjut kelemahannya. Nah, kelemahannya itu kurva belajar. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan Linux ini harus banyak-banyak membaca referensi ya. Karena tampilannya itu seperti command line ya. Itu tadi karena dia sangat efisiensi RAM, jadi grafis itu disampingkan karena dia fungsi yang lebih utama di Linux ini. Jadi kita harus tahu command line untuk menjalankan sistem operasi Linux ini. Yang kedua, kompatibilitas aplikasi. Tidak semua aplikasi bisnis memiliki versi Linux atau berjalan dengan baik di Linux ya. Jarang ya, tidak seperti Windows. Oke, administrasi membutuhkan keterampilan teknis yang lebih tinggi untuk administrasi dan pemeliharaan. Dan itu balik lagi ke pembelajaran kita ya. Kita harus banyak belajar jika ingin menggunakan Linux. Lanjut kelebihan Unix. Nah, Unix atau Solaris. Nah, ini operasi ini stabilitas dan keandalan sangat stabil dan andal untuk aplikasi kritikal dan beban kerja berat. Nah, keamanan sistem yang secara inherent lebih aman dengan kontrol akses ketat. Akses ini saya belum pernah memakainya. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan performansi dirancang untuk menangani tugas jaringan dan multi user dengan efisien. Oke. Ada kekurangannya biaya. Nah, ternyata Unix ini mahal guys. Kemudian kurva belajar mungkin mirip kayak Linux tadi, kita harus banyak belajar dan lebih tahu ya perintah-perintah yang ada di dalam operasi Unix ini. Compatibilities mungkin kurang kompatibel dengan beberapa perangkat keras dan aplikasi modern ya, karena udah lama Unix ini sistem operasi ini. Nah, Novell Edward ini sistem operasi lama juga. Kelebihannya itu manajemen sumber daya yang efisien, dikenal dengan kemampuannya untuk mengolah sumber daya jaringan dan sangat efisien. Keamanannya menawarkan fitur keamanan yang kuat dan kontrol akses yang baik. Oke, kelemahannya ya turun ya popularitasnya semenjak adanya Windows Server dan Linux, dukungan komunitas pengguna yang menurun. Kemudian biaya lisensi, biaya lisensi ternyata masih sangat mahal walaupun ini termasuk sistem operasi lama. Kompatibilitas kurang kompatibel dengan banyak perangkat dan perangkat lunak modern. Oke, lanjut kita ke Mac OS Server. Mungkin kita semua udah pada tahu Mac OS itu ialah buatan Apple ya. Jadi ini adalah sistem operasi server yang dibuat oleh Apple. Nah, kita bisa lihat sendiri ini sangat digunakan jika kita integrasi dengan produk Apple. Ya. Kemudian antar muka pengguna, antar pengguna ini mirip kayak kita menggunakan MacBook ya. Stabilitas, stabil dan andal terutama untuk aplikasi kreatif dan multimedia. Jadi, kelemahannya terbatas pada ekosistem Apple. Nah, ini terbatas ya, dia hanya di ekosistem Apple ini. Dengan terbaiknya. Fiturnya terbatas, tidak selengkap fitur yang ditawarkan oleh Windows. Biaya, nah harga perangkat keras Apple biasanya lebih tinggi.
dibandingkan dengan perangkat non-netral ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke file system pada Linux. Nah, mungkin kita tahu bahwa file system pada Linux ini strukturnya sangat terorganisir ya, dan menyimpan data pada hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. File system di Linux itu terdiri dari 3. Ada SCMPart for Extended File System, lebih cepat dan mendukung volume besar setelah file berukuran besar. Ini untuk biasanya untuk penyimpanan data. Penyimpanan data master. XFS berkinerja cepat, cocok untuk sistem dengan beban kerja intensif dan volume data besar. Kemudian ada Battery File System, mendukung fitur seperti snapshot, pooling, dan integrasi data, cocok untuk lingkungan yang membutuhkan skalabilitas dan manajemen penyimpanan yang canggih. Oke, lanjut ke DNS atau Domain Name Server. Jadi Domain Name System ini adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca oleh manusia. Sebenarnya awalnya sebuah web itu IP ya. IP itu bisa kita ketikkan angka, namun sangat sulit untuk menghafal angka itu, sehingga diciptakan yang namanya domain name system, sehingga kita mudah untuk mengingatnya ya, contohnya www.facebook.com, google.com. Oke, lanjut ke komponen DNS. Adanya DNS server mengambil permintaan dari klien dan melakukan pencarian DNS. Jadi di kliennya mengetikkan Facebook atau Google, kemudian DNS akan mencari alamat mana sih yang dia tuju atau IP mana nih. DNS server tingkat atas yang mengarahkan permintaan ke server DNS sesuai. Nah, ini nih perintahnya nih. Ini akan ditangkap, kemudian akan diteruskan oleh DNS server, lalu menyimpan dan menyediakan DNS untuk nama domain tertentu. Authoritative DNS servers. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Untuk pembahasan mengenai sistem operasi jaringan, kemudian kelebihan dan kekurangannya, lalu mengenai file system pada Linux, komponen DNS, dan apa itu DNS, kita akan masuk ke nah ini saya dapat tugas yaitu mencari 3 jurnal tentang teknologi informasi terkait sistem operasi dan konfigurasi server. Oke, yang pertama itu yang saya ambil ini ya, manajemen bandwidth dalam jaringan lokal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien menggunakan BIOS ya, sistem operasi BIOS ini. Oke. Masalah yang diangkat itu ya kita tadi, bagaimana cara manajemen bandwidth dalam jaringan lokal ya, biar dia lebih efektif dan efisien. Karena bandwidth jaringan lokal itu jika tidak kita bagi itu akan diambil oleh komputer yang memiliki bandwidth jaringan lebih banyak ya, hingga komputer yang lain itu mengalami pengurangan bandwidth. Nah, masalahnya ini dengan pengaturan QoS yang tepat, jaringan dapat beroperasi lebih lancar dengan aplikasi, penting mendapatkan bandwidth yang mereka butuhkan gitu. Penghematan biaya gitu. Misalnya BIOS ini kayak Linux itu open source, membantu mengurangi biaya lisensi, fleksibilitas dan skalabilitas. BIOS memberikan fleksibilitas dan dengan berbagai ukuran dan kemudian jaringan, gitu. Transparansi dan kontrol. Nah, dia menyediakan juga access role untuk administrator, dapat mengontrol lebih banyak ya. Bandwidth ini akan dialokasikan ke IP mana. Nah, komputer yang terhubung itu akan beralamat mempunyai IP tertentu ya. Lalu nilai inovasi. Oke, ini kayaknya saya ada kurang. Cek dulu soalnya.
hasil dan manfaat. Nah, itu tadi. Hasil dan manfaatnya itu dapat memberikan kontribusi yang signifikan ya dalam bidang manajemen jaringan dengan menunjukkan bagaimana solusi open source seperti FIOS dapat digunakan untuk mengatasi masalah bandwidth dan jaringan lokal. Itu gitu. Dan FIOS sih sebenarnya kita bisa menggunakan ini ya, router yang bernamanya Mikrotik. Nah, Mikrotik itu biasanya saya gunakan untuk membagi bandwidth. Oke, yang kedua yaitu simulasi DNS server dan web server dengan sistem operasi Debian. Nah, Debian ini kalau coba kita lihat Debian ini, setahu saya ini Debian. Ya, Debian ini termasuk Linux ya. Nah, dia ini sistem operasi yang open source juga. Nah, lagi-lagi kita akan dibawa ke jaringan lokal ya, LAN. Masalah yang diangkat, nah jurnal ini mengangkat masalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan server DNS dan web server dalam lingkungan LAN. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana mengkonfigurasi dan mengoptimalkan server DNS dan web server menggunakan sistem operasi Debian untuk meningkatkan kinerja dan kehandalan jaringan lokal. Oke. Lanjut, nilai dari inovasi ini. Pertama, kinerja server memastikan bahwa server DNS dan web dapat menangani permintaan dengan cepat dan efisien. Dalam jurnal yang sudah kita dapatkan tadi ya. Manfaatnya itu memberi kontribusi yang signifikan dan menunjukkan bagaimana solusi open source. Nah, lagi-lagi ya, open source ini sangat bermanfaat ya. Dapat digunakan untuk membangun dan mengoptimalkan server DNS dan web server di jaringan lokal, menghasilkan sistem yang lebih efisien, aman, dan ekonomis. Oke, yang ketiga, instalasi dan konfigurasi server klien pada sistem operasi terbuka. Nah, ini open source ya. Untuk penerapan CBT pada SMK 1. Nah, jadi ini mengangkat masalah untuk mengimplementasikan sistem ujian berbasis komputer atau CBT di lingkungan pendidikan misalnya di SMK 1 Maisan. Nah, jadi dia menggunakan sistem operasi gratis juga yang tidak berlisensi gratis yang bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya ya. Masalah utamanya diidentifikasi bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi sistem server klien yang efektif dan efisien menggunakan sistem operasi open source untuk melakukan pelaksanaan CBT. Oke. Nilai inovatifnya, keterbatasan anggaran, artinya sekolah A memiliki anggaran terbatas sehingga perlu solusi yang hemat biaya. Itulah digunakan dengan sistem open source ya, seperti Linux gitu. Keterbatasan daya teknis dalam hal perangkat keras dan pengetahuan teknis staf IT di sekolah. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Linux itu tidak membutuhkan perangkat yang besar ya. Jadi cukup perangkat yang middle aja, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Keandalan dan performa, membawa sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami kinerja. Ini kelebihan dari ini semua kelebihan dari Linux. Nah, nilai inovasinya terletak pada penerapan sistem open source untuk infrastruktur server klien untuk pelaksanaan CBT di sekolah itu. Oke. Lanjut ke hasil dan manfaat penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa instalasi dan konfigurasi server klien menggunakan sistem Linux di CBT memberikan beberapa manfaat. Ya, sama seperti tadi ya, efisiensi biaya, peningkatan kinerja dan keandalan, kemudahan pemeliharaan, aksesibilitas dan adaptabilitas. Nah, memungkinkan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut dan kemudian spesifik sekolah membuatnya lebih fleksibel dan mudah disesuaikan. Jadi, penelitian ini dapat kita simpulkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan menunjukkan bagaimana solusi berbasis open source dapat digunakan untuk mengatasi tantangan teknis dan anggaran dalam
dalam penerapan CBT di lingkungan pendidikan. Terima kasih, inilah hasil ujian tengah semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.